Yesaya 37 ayat yang ketiga, ayat yang pertama dan kedua. Mari kita lihat bagaimana cara Allah bekerja di dalam kemenangan yang sudah diberikan. Lihat sana. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Yes. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Terus. Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Terus. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang itu, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernabuat seperti yang seperti diperintahkan. Lalu aku bernabuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernabuat, kedengaranlah suara, sungguh satu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Saudara lihat kemuliaan Allah ini. Tuhan bertanya kepada Yehezkiel waktu roh Allah meliputi Yehezkiel. Tuhan membawa Yehezkiel di tempat yang kering, di satu lembah yang berserakan tulang-tulang. Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, hei anak manusia, dapatkah tulang itu hidup kembali? Yehezkiel berkata, ya Tuhan, engkaulah yang mengetahui. Ya Tuhan, hidup kan Tuhan yang atur, mati juga Tuhan yang atur. Tuhan tahu semua deh, ya kan? Lalu ia berfirman kepada, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu hidup kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah mengatur. Artinya Tuhan mau kasih hidup, ya terserah Tuhan aja. Itu kan dalam kuasaan Tuhan. Saudara, Tuhan berdaulat atas janjinya. Saudara terima kekeringan, saudara terima kehancuran, saudara ada di lembah kegelapan. Dengar pada malam ini, Anda memiliki karakter pencipta dalam diri Anda. Ini bukan karena kekuatan, tetapi oleh karena firman Allah berkata, apa yang kau lepaskan terlepas, apa yang kau ikat terikat. Saudara belajar untuk melepaskan kata-kata nubuatan. Hidup keluargaku, hidup dan damai sejahtera pekerjaan, itu adalah firman. Amin. Lalu aku bernubuat saat Anda berkata-kata, yang menggerakkan itu karena Anda berdiri atas firman. Jangan bernubuat sesuai kehendak hati kita. Maka Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Roh di sini roh besar. Waktu Anda mengeluarkan perkataan kebenaran firman Allah, maka apa yang terjadi saudaraku? Ada gerakan Tuhan di sana. Ada kuasa Allah di sana. Saudara harus belajar dalam level ini. Amin. Tuhan sudah menyerahkan segala sesuatu bagi Anda. Tuhan menantikan sampai musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Kaki ini adalah Anda dan saya, saudara. Saudara ikut saya pada malam ini, saudara akan temui sesuatu rahasia ini. Karena itu Alkitab berkata kepada kita, bernubuat. Kenapa saya ajar Anda malam ini? Karena tadi pagi Tuhan bicara buat saya. Ajar umatku untuk mengambil hak mereka yang sudah kuberikan kepada mereka. Aku berkata, sudah selesai. Saudara sedang tolak bala, saudara sedang tolak sihir, saudara sedang tolak mantra, saudara sedang tolak kekeringan. Saudara dengar, Tuhan sudah membela Anda. Anda berdiri pada nilai positif, saudara. Anda bernilai hidup. Tadi teman saya pagi, saudaraku, dia bersaksi, saudaraku. Pada waktu dia minum obat, dia berkata, Tuhan ini obat yang terakhir. Mulai saat ini Tuhan, aku tidak mau minum obat lagi. Tuhan sembuhkan aku. Dan apa yang terjadi disembuhkan, saudaraku? Kenapa? Saya bilang bukan karena obat, tetapi karena kamu beriman, aku tidak mau minum obat lagi, maka di sana kuasa Allah bekerja.
Saudara, kakak saya sakit mata dan harus siram mata itu karena matanya kering, tidak ada air mata. Saya bilang buat dia malam ini dan hari ini, Tuhan sembuhkan engkau. Kalau engkau berani, engkau lempar buang obat itu. Saudaraku, waktu dia buang obat itu, saudaraku, saya tidak mengajar Anda dalam radikal tanpa Anda pemahaman. Jika kita memahami akan kebenaran, ada kuasa dalam pemahaman ini. Dan dia buang. Dan apa yang terjadi dengan dia, saudaraku? Maka dia sakit. Dia mengambil obat dan dia berkata, dalam nama Yesus, aku sudah berkata kepada Tuhan bahwa aku tidak tetes. Dan apa yang terjadi sampai saat ini, kakakku tidak pernah tetes mata dengan air mata itu saja. Ada kuasa di dalam perkataan Anda. Jangan Anda ikut kekeringan itu. Saudara mulai melontarkan, itulah ciptaan Allah. Karena Anda telah diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perkara-perkara dahsyat dan ajaib. Saudara setuju, boleh katakan amin? Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saya tidak panjang lebar lagi, tapi saya mengatakan pada malam ini, obat yang manjur adalah firman Tuhan yang keluar dari mulut orang-orang percaya. Hari inilah bernabuat tepat kepada istrimu, bernabuat tepat kepada suamimu, bernabuat tepat kepada orang tuamu, bernabuat untuk masa depanmu, bernabuat untuk langkah hidupmu hari ini dan ke depan. Karena Tuhan meresponi menurut ucapan kau dibenarkan. Haleluya. Karena engkau sudah memiliki roh iman, maka engkau harus berkata-kata. Hari ini kekeringan datang, jangan setuju. Karena Anda dan saya adalah milik Kristus. Dan Kristus milik Anda. Di dalam Dia tidak ada penghukuman. Di dalam Dia Anda sudah menerima kemenangan itu. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan, Raja yang kekal itu. Hiduplah. Pagi-pagi Anda cari Tuhan, memuji, menyembah. Itu suasana ilahi turun atas nama. Hal yang tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah timbul dalam hatimu, Allah sediakan bagi. Haleluya. Saudaraku, pada malam ini Tuhan memberikan terobosan demi terobosan kepada diri Anda. Kalau sudah melangkah, ada kegagalan datang, ada apapun datang, berkata kepada Tuhan, Tuhan sanggup mencukupi. Waktu kita memperkatakan itu, tidak boleh ada kegelisahan di hati sedikit. Kegelisahan itu datang, tolak. Kekhawatiran itu datang, tolak dalam nama Yesus. Kalau sudah melangkah, Tuhan tidak pernah mempermalukan Anda. Caranya bagaimana datang, saya juga tidak mengerti. Tapi Tuhan berkata kepada Yeskel, bernabuatlah. Waktu Yeskel bernabuat sesuai firman Allah, ada gerakan Tuhan di sana. Yang setuju boleh katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Rajamu. Jangan pernah setuju dengan keadaan kehancuran. Karena itu, waktu Yesus bangun, Yesus memberikan contoh kepada mereka, mendaring kekuatan mereka. Yesus bangun, Yesus tidur diberikan. Kata tidur adalah Yesus berdoa. Yesus bangun, Yesus berkata, diam, tenang. Dia memperkatakan kebenaran. Maka dia katakan kepada badaimu, katakan kepada badai hidupmu, katakan badai persoalanmu, diam, tenang. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ini adalah kekuatan Allah. Kuasa yang Kristus berikan bagimu. Anda akan lihat pembelaan demi pembelaan yang Tuhan akan berikan bagi Anda dan saya. Mulai pada hari ini, perkatakanlah kehidupan. Sebab itu di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. 2 Korintus 4 ayat 13 demikian firman Tuhan. Yes. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu. Saudaraku, roh iman itu tidak perlu diminta. Roh iman itu sudah ada dalam diri Anda. Yeskel bernabuat, Yeskel berkata, ada kuasa transformasi di sana. Yang mengerjakan itu adalah Tuhan, bukan Yeskel. Karena Tuhan sudah memberikan mandat kepada Yeskel untuk berkata-kata, saudaraku. Banyak orang berkata andalkan Tuhan. Cuma sampai di situ tidak, saudaraku. Harus ada sesuatu yang Anda berjalan sesuai kehendak Allah. Maka kuasa kesempurnaan itu datang dalam diri Anda. Anda akan pasti rasakan waktu ketakutan, kebimbangan itu, dan tolak dalam nama Yesus. Waktu Anda tolak, ada damai sejahtera. Coba deh, Anda buat ini, Anda akan lihat pelipat gandaan kuasa dan kasih Kristus mengalir dalam diri Anda.
Tuhan memberkati Anda dan saya.